tren dukungan keputusan. Jadi, menggunakan sistem informasi untuk mendukung pengambil keputusan bisnis ini telah menjadi salah satu pendorong utama penggunaan bisnis teknologi informasi. Selama 1990-an, baik itu peneliti, akademis, dan praktisi bisnis mulai melaporkan bahwa fokus manajerial tradisional yang berasal dari sistem informasi manajemen klasik pada tahun 1960-an, sistem pendukung keputusan pada tahun 1970-an, dan sistem informasi eksekutif pada tahun 90-an telah berkembang. Dengan demikian, pertumbuhan internet, extranet, perusahaan, serta web telah mempercepat pengembangan dan penggunaan penyampaian informasi kelas eksekutif dan perangkat lunak pendukung keputusan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah dan oleh individu serta tim profesional bisnis. Selain itu, ekspansi dramatis ini telah membuka pintu untuk penggunaan alat kecerdasan bisnis atau BI atau Business Intelligence oleh pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah perusahaan untuk manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan aplikasi bisnis elektronik lainnya. Pada tahun 1989, Howard Dresner, jadi Howard Dresner ini yang kemudian menjadi analis Gartner Group, mengusulkan bahwa Business Intelligence atau BI ini sebagai istilah umum untuk menggambarkan konsep dan metode untuk meningkatkan pengambil keputusan bisnis dengan menggunakan sistem pendukung berbasis fakta. Baru pada akhir 1990-an penggunaan ini meluas. Saat ini Business Intelligence dianggap sebagai suatu elemen penting dan misi kritis dalam menyusun dan melaksanakan strategi perusahaan. Semua konsep dalam teknologi yang berhubungan dengan bisnis, kecerdasan bisnis telah berevolusi dari definisi asli Howard Dresner yang berfokus pada konsep dan metode untuk pendekatan yang lebih berorientasi pada tindakan yang disebut dengan analisis bisnis. Analisis bisnis atau bisnis analitik mengacu pada keterampilan, teknologi, aplikasi, dan praktek yang diterapkan pada eksplorasi dan penyelidikan berulang yang berkelanjutan dan kinerja historis bisnis untuk mendapatkan wawasan dan mendorong proses perencanaan bisnis strategis itu. Analitis bisnis atau bisnis analitik ini berfokus pada pengembangan wawasan dan pemahaman baru tentang kinerja bisnis berdasarkan data dan metode statistik. Sebaliknya, kecerdasan bisnis secara tradisional berfokus pada penggunaan seperangkat metrik yang konsisten untuk mengukur kinerja masa lalu dan memandu perencanaan bisnis yang juga didasarkan pada data dan metode statistik. Nah, ini adalah Business Intelligence. Analisa bisnis membuat penggunaan data yang jauh lebih ekstensif, analisis statistik dan kuantitatif, pemodelan penjelasan dan prediktif, dan manajemen berbasis fakta untuk mendorong pengambil keputusan. Analisa dapat digunakan sebagai masukan untuk keputusan manusia dan dapat mendorong keputusan yang sepenuhnya otomatis. Ini adalah Business Intelligence, di mana Business Intelligence semua data perusahaan, baik itu ponsel, web store, supply chain, call center, logistik, dan sebagainya, itu dijadikan dalam satu wadah yang namanya data warehouse, dijadikan dalam satu tabel besar. Di mana kecerdasan bisnis ini lebih terkait dengan query, pelaporan, dalam bentuk report, pemrosesan dengan menggunakan OLAP, di sini OLAP itu online, pemrosesan analitik online atau online analisis proses,
dan peringatan. Di sini dia mampu memberikan alert ya atau peringatan. Dengan kata lain, query pelaporan ya, query pelaporan OLAP dan alat peringatan bisa menjawab. Di sini ada alert ya, alert ini bisa menjawab pertanyaan apa yang terjadi, berapa banyak, seberapa sering, di mana dan di mana tepatnya masalahnya, dan tindakan apa yang dibutuhkan. Analitik bisnis sebaiknya dapat menjawab pertanyaan mengapa ini terjadi, bagaimana jika tren itu berlanjut, dan apa yang akan terjadi selanjutnya, yaitu prediksi, forecasting ya. Dan hal terbaik yang bisa terjadi yaitu optimalkan ya. Salah satu teknik dan pendekatan paling umum yang terkait dengan analisis bisnis adalah data mining atau penggalian data yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya. Decision support system atau sistem pendukung keputusan ya. Decision support system adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang memberikan dukungan informasi interaktif kepada manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan ya. Sistem pendukung keputusan menggunakan model analisis ya, menggunakan model analitis, database khusus, dan serta wawasan atau insight dan penilaian pembuat keputusan itu sendiri. Dia berdasarkan pengalaman daripada para pakar ya, pengambil keputusan tersebut. Dan selanjutnya adalah juga proses pemodelan interaktif berbasis komputer untuk mendukung keputusan bisnis semi terstruktur. Di sini DSS dirancang untuk menjadi sistem respon cepat ya, ad hoc ya, yang dimulai dan dikendalikan oleh pembuat keputusan bisnis. Sistem pendukung keputusan dengan demikian dapat mendukung secara langsung jenis keputusan tertentu dan gaya pengambil keputusan pribadi serta kebutuhan eksekutif individu ya, manajer, profesional, dan bisnis ya. Tidak seperti sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan itu mengandalkan basis model serta basis data sebagai sumber daya sistem yang vital ya. Basis model decision support system ini adalah komponen perangkat lunak yang terdiri dari model yang digunakan dalam rutinitas komputasi dan analitik yang secara matematis itu mengekspresikan hubungan antar variabel. Sistem informasi manajemen ya. Sistem informasi manajemen adalah tipe asli dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambil keputusan manajerial. MIS atau Management Information System menghasilkan produk informasi yang mendukung banyak kebutuhan pengambil keputusan sehari-hari, day to day, dari manajer dan profesional bisnis. Alternatif pelaporan manajemen. Sistem informasi manajemen menyediakan berbagai produk informasi kepada manajer. 4. Alternatif pelaporan utama yang disediakan oleh sistem tersebut adalah periodic schedule report, laporan terjadwal yang periodik atau berkala. Bentuk tradisional dalam memberikan informasi kepada manajer menggunakan format yang telah ditentukan sebelumnya, yang dirancang untuk memberikan informasi kepada manajer secara teratur ya. Contoh khas dari laporan yang sifatnya periodik ini adalah laporan analisis penjualan harian atau mingguan dan laporan keuangan bulanan. Selanjutnya adalah exception report, laporan pengecualian ya. Dalam beberapa kasus laporan dibuat hanya jika terjadi kondisi luar biasa ya. Dalam kasus lain laporan dibuat secara berkala tetapi hanya berisi informasi tentang kondisi luar biasa ini. Jadi kondisi luar biasa atau kondisi yang pengecualian ya. Misalnya manajer kredit dapat diberikan laporan yang hanya berisi informasi tentang
pelanggan yang telah melampaui batas kredit. Ya. Pelaporan pengecualian mengurangi informasi yang berlebihan, alih-alih membuat keputusan itu menjadi kewalahan dengan laporan berkala aktivitas bisnis yang terperinci. Ya. Selanjutnya adalah demand, ya, demand report dan respon atau laporan permintaan dan tanggapan. Jadi informasi tersedia kapanpun seorang manajer itu jika memintanya, ya. Misalnya browser web, bahasa query, database management system, dan pembuat laporan itu akan memungkinkan manajer di workstation PC-nya untuk mendapatkan tanggapan langsung atau menemukan dan memperoleh laporan yang disediakan sebagai hasil dari permintaan atas informasi yang dibutuhkan. Ya. Dengan demikian manajer tidak perlu lagi menunggu laporan berkala datang sesuai jadwal. Push reporting, ya, push reporting atau pelaporan yang dipush, ya, didorong, ya. Dengan demikian banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak webcasting untuk menyiarkan laporan dan informasi lainnya secara selektif ke jaringan PC manager, ya, dan spesialis melalui intranet perusahaan mereka. Oke, next.